Fenomena kasus anak gugat orang tua atau kasus anak yang menganiaya orang tua tentu membuat hati miris. Mengapa hal ini marak terjadi? Kita akan tanyakan ke Ustadz Zaki Mirza yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Baik Ustadz, ini kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi sungguh miris begitu. Tapi kalau sebelum kita bicara soal gugatan, penganiayaan, sebenarnya anak itu boleh tidak marah kepada orang tua begitu ketika memang terjadi ketidakcocokan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebaik-baiknya seorang anak itu adalah dengan selalu memuliakan orang tua di kondisi apapun. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh orang-orang yang sepanjang hidupnya penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kuncinya cuma satu, memuliakan orang tua. Ada orang bijak yang mengatakan setinggi apapun kita terbang, sejauh apapun kita berlari, sedalam apapun kita menyelam, jangan lupa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Fenomena yang banyak viral saya rasa ini berawal dari komunikasi yang tidak baik ya, yang kurang efektif antara orang tua dengan anak, sehingga banyak terjadi kasus-kasus anak yang menggugat orang tuanya. Padahal ada pepatah Arab yang mengatakan anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu sampai kapanpun itu adalah milik ayahmu. Kenapa ada pepatah bijak seperti itu? Karena subhanallah, sebanyak apapun kita memberikan harta kepada orang tua, ayah dan ibu, setinggi apapun kita memberikan kebahagiaan, tetapi subhanallah itu tidak akan pernah cukup dibandingkan dengan jasa orang tua sepanjang kita awal dilahirkan sampai detik ini. Maka jelas dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Bahkan seorang anak tidak boleh mengatakan artinya menyakiti perasaan. Ada sebuah kisah Alqamah di zaman baginda Rasulullah SAW ketika dia menghadapi ajalnya, sakaratul mautnya, dalam keadaan susah, nyawanya tidak bisa dicabut oleh malaikat Israel. Ketika baginda Rasulullah SAW datang dan bertanya kepada para sahabat yang berada di situ, ternyata Alqamah pernah menyakiti perasaan ibunya sampai ibunya menangis. Perasaan sakit ibu itulah yang akhirnya membuat Alqamah sangat sulit meregang nyawanya. Dan ketika ibunya dipanggil, Rasulullah hanya meminta, wahai bunda, tolong maafkan kesalahan anakmu. Kemudian sang ibu maafkan dan anak itu meninggal dengan sangat mudah. Jadi Islam mengajarkan kita untuk memuliakan orang tua seperti apapun keadaan orang tua kita sekarang. Lebih baik mengalah. Karena tadi sebanyak harta apapun yang kita berikan kepada orang tua tidak akan pernah sebanding dengan jasa baik, dengan keringat, kemudian dengan jerih payah orang tua yang sudah diberikan semenjak kita lahir sampai hidup kita sekarang ini. Jadi mari sama-sama kita introspeksi selaku anak, jangan-jangan apa yang digugat oleh seorang anak kepada orang tuanya semata-mata hanya urusan materi, duniawi saja. Baik. Jadi kalau sudah urusan duniawi sebenarnya seorang anak lebih baik mengalah sama orang tua ya, gitu. Baik, Ustadz tadi Ustadz juga mengatakan bahwa memang ini mungkin hasil tidak adanya komunikasi yang baik. Setelah komunikasi yang baik tersebut tidak berjalan, mungkin sang anak yang menggugat tersebut dalam pikirannya adalah bahwa harus memang menempuh jalur hukum daripada masalahnya tidak selesai sama sekali. Bagaimana dengan pandangan seperti itu? Atau adakah jalan lain yang bisa diambil selain jalur hukum, Ustadz? Iya, karena sebenarnya itu hak si anak tentunya sebagai warga negara punya hak untuk menggugat orang tuanya ketika ada permasalahan, apalagi dalam urusan materi. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa kesempurnaan iman seorang muslim itu ketika dia pertama atiullaha,
mentaati apa yang diarahkan, apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan pesannya jelas tadi. Kita harus banyak berbuat baik terhadap orang tua. Kalau masih bisa diselesaikan secara musyawarah, lebih baik mencapai mufakatnya dalam musyawarah. Tapi ketika si anak merasa bahwa udah berapa kali musyawarah mentok, harus dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan ribuan kali, karena bagaimanapun ketika seorang anak menggugat orang tua itu menjadi aib. Aib bukan hanya untuk si anak, tapi untuk keluarga besar. Dan seburuk-buruknya manusia adalah ketika dia tidak memikirkan kemuliaan orang lain. Itu yang mesti dipikirin ya. Jadi buat para anak yang sudah menggugat anaknya, coba lebih baik duduk secara kekeluargaan, dipertimbangkan lagi. Karena kewajiban kita sebagai anak ini memuliakan orang tua. Bahkan sampai aib orang tua, sebesar apapun aibnya, kewajiban kita harus kita tutupi. Itulah kenapa dari kita kecil kita udah diajarin doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, juga ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka terus menyayangi kami. Jadi ya doakan aja, insya Allah doa yang terbaik. Gitu Mbak. Nilai moral dan juga agama yang mungkin harus ditanamkan kepada anak agar memang tidak terjadi gugatan ataupun bahkan penganiayaan terhadap orang tuanya. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.